Selamat pagi semuanya, nama saya Sulistiana Zulfa dengan NIM 2510014. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fondasi penting dalam organisasi, disiplin dan tanggung jawab. Dua hal ini sering dianggap sederhana, tetapi sebenarnya menjadi pembeda utama antara organisasi yang maju dan stagnan. Oke, dalam materi kali ini, saya akan membawakan tentang meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam organisasi. Bangun budaya kerja yang konsisten dan profesional. Saya mulai dengan satu fakta menarik. Lebih dari 70% masalah kerja bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya disiplin. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita sebenarnya bukan masalah utama. Yang krusial adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Oke, dalam isi PPT-nya itu yang pertama adalah pembuka kuat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% masalah dalam organisasi bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan kurangnya kedisiplinan dengan sikap profesional. Hal-hal ini seperti keterlambatan, pengabaian tugas, hingga komunikasi yang buruk sering mengalami sumber hambatan dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi yang kuat tidak dibangun dengan sesuatu yang besar di awal, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Seperti pepatah yang relevan untuk konteks ini. Kedisiplinan adalah jembatan antara tujuan dan keberhasilan. Dengan membangun disiplin dan tanggung jawab sejak diri sendiri, kita menciptakan fondasi kuat bagi organisasi tempat kita bernaung. Untuk slide kedua adalah masalah utama. Masalah utama dalam banyak organisasi adalah rendahnya kedisiplinan. Sering terlambat, pekerjaan tidak selesai sesuai dengan deadline, atau kurangnya rasa memiliki terhadap tugas. Akibatnya apa? Target tidak tercapai, komunikasi jadi kacau, dan produktivitas menurun. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi mempengaruhi seluruh tim. Nah, untuk isi di PPT-nya yaitu salah satu tantangan terbesar dalam organisasi adalah kurangnya konsisten perilaku banyak anggota datang terlambat, melewatkan deadline atau tidak sepenuhnya memahami peran masing-masing. Masalah lain yang sering muncul adalah tidak adanya sense of ownership, sehingga tugas mudah dilempar ke orang lain. Ya, bisa dibilang hilang tanggung jawab. Masih di slide masalah utama. Selain itu, pola komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten membuat koordinasi terganggu. Hal ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi, target meleset, hingga konflik internal. Jika dibiarkan, dampaknya sangat besar. Produktivitas menurun, kepercayaan antar anggota melemah, serta pencapaian tim menjadi terhambat. Untuk slide ketiga adalah solusi. Untuk memperbaiki masalah ini, ada 3 pilar utama. Aturan harus jelas, tidak ada disiplin tanpa standar yang tegas. Kedua, akuntabilitas. Setiap orang harus bertanggung jawab, bukan saling melempar. Ketiga, budaya evaluasi konsisten agar setiap proses bisa diukur. Dalam PPT-nya yaitu 1. Standar aturan yang jelas, seperti contohnya jam kerja, SOP, deadline, dan ekspektasi. Yang kedua adalah akuntabilitas atau ownership. Setiap anggota bertanggung jawab penuh dengan atas tugasnya. Yang ketiga yaitu budaya evaluasi atau feedback. Rapat singkat, evaluasi mingguan, dan tindak lanjut nyata. Kita lanjut ke data pendukung. Data menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan disiplin dan tanggung jawab secara konsisten mencapai kinerja 1 jauh lebih tinggi. Mengikuti SOP saja sudah meningkatkan produktivitas hingga 30%. Ini membuktikan bahwa disiplin itu investasi bukan beban. Dalam isi PPT-nya yaitu 80 organisasi dengan budaya disiplin tinggi mencapai target tahunan. Yang kedua, produktivitas meningkat 30% hingga SOP ditaati. Dan yang ketiga, tim dengan akuntabilitas tinggi memiliki retensi 50% lebih baik. Oke, lanjut ke slide berikutnya yaitu visualisasi manfaat.
Jika disiplin dan tanggung jawab diterapkan, inilah manfaat yang akan muncul. Kerja lebih cepat, miskomunikasi akan lebih berkurang, lalu kepercayaan meningkat, dan tim menjadi lebih solid. Dampaknya terasa ke semua ini organisasi. Dalam slide ini yaitu visual point atau bullet untuk PPT. Kerja lebih efisien, minim miskomunikasi, kepercayaan antar anggota meningkat, deadline terpenuhi, dan tim lebih solid. Oke, untuk slide berikutnya adalah CTA atau Call to Action, yaitu untuk memulai perubahan kita tidak perlu sesuatu yang besar, cukup mulai dengan suatu kebiasaan disiplin di setiap hari. Selesaikan satu tugas tanpa menunda, gunakan checklist, dan paling penting pegang komitmen sebagai tim. Dalam PowerPoint-nya yaitu mulai dari diri sendiri, sudah pasti, lalu terapkan satu kebiasaan disiplin setiap hari, selesaikan satu tugas tanpa ditunda, gunakan checklist harian, dan pegang komitmen tim. Oke, untuk slide terakhir yaitu penutup persuasif. Saya ingin menutup dengan satu pesan penting. Disiplin bukan hanya aturan, tetapi karakter. Tanggung jawab bukan hanya tugas, tetapi kepercayaan. Jika setiap individu mau konsisten, organisasi kita tidak hanya berjalan, tapi bisa melaju lebih cepat dan lebih jauh. Mari kita mulai berubah itu untuk hari ini. Dalam isi PowerPoint-nya yaitu, disiplin adalah cerminan karakter, tanggung jawab adalah dasar dari kepercayaan. Dua hal sederhana ini mampu menentukan kualitas organisasi dalam jangka panjang. Organisasi yang maju bukanlah organisasi yang anggotanya paling pintar, tetapi anggotanya paling konsisten. Mulailah dari diri sendiri. Biasakan menyelesaikan tugas tepat waktu, hari sesuai dengan komitmen, dan mengambil tanggung jawab atas setiap peran yang diberikan. Lalu, langkah kecil yang kamu lakukan hari ini dapat mengubah arah organisasi di masa depan. Oke, terima kasih.